Pagi itu, di sebuah kota kecil di pinggiran Amerika, Brian, seorang misionaris berusia 35 tahun, memulai harinya seperti biasa. Udara masih segar, dengan kabut tipis yang perlahan mulai menghilang seiring naiknya matahari. Brian, yang selalu menyukai ketenangan pagi, memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe favoritnya untuk menikmati sarapan dan secangkir kopi hangat. Dengan langkah santai, Brian memasuki kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Tempat itu memiliki suasana yang hangat, dengan aroma kopi yang memenuhi ruangan dan suara dentingan piring serta cangkir yang menyambutnya. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, agar bisa menikmati pemandangan luar sambil merenungkan rencana hariannya. Pelayan datang membawa senyuman ramah, dan Brian memesan secangkir kopi hitam serta sepotong roti panggang dengan selai kacang, menu favoritnya. Sambil menunggu pesanannya tiba, ia membuka buku catatannya. Di dalam buku itu, ada daftar tempat dan komunitas yang akan ia kunjungi untuk melanjutkan misinya menyebarkan keyakinan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Brian menikmati suasana pagi itu, sebuah momen singkat sebelum ia kembali tenggelam dalam tugasnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tidak biasa, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sambil menyeruput sisa kopinya, Brian melirik seorang pria yang duduk tak jauh darinya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, dengan peci putih di kepalanya dan sebuah buku yang tampak seperti kitab suci Al-Quran di tangannya. Brian segera menyadari bahwa pria itu mungkin seorang Muslim. Sebagai seorang misionaris yang berdedikasi, Brian merasa panggilan dalam hatinya. Ia menganggap ini sebagai peluang untuk menyampaikan ajaran yang ia yakini kepada pria tersebut. Dengan semangat dan keyakinan, ia segera menghabiskan kopinya, merapikan catatannya, lalu berjalan menuju meja pria itu. "Selamat pagi," sapa Brian dengan senyum ramah. "Boleh saya duduk di sini?" Pria itu mengangguk sopan, sedikit terkejut, tetapi tetap menyambut dengan ramah. Brian menarik kursi dan duduk, sambil memperkenalkan dirinya. "Nama saya Brian, saya sering berkeliling untuk berbicara tentang iman dan harapan. Saya melihat Anda tadi, dan saya merasa kita mungkin bisa berbincang sedikit tentang kehidupan dan keyakinan," kata Brian dengan nada hangat. Pria itu tersenyum tipis, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Umar. "Tentu, Brian, saya Umar, senang bertemu dengan Anda. Apa yang ingin Anda bicarakan?" Brian merasa senang dengan respon tersebut. Ia mulai membuka percakapan tentang keyakinan dan mencoba menyampaikan ajarannya dengan bahasa yang ia anggap menarik. Namun, Brian tidak menyadari bahwa diskusi ini akan membawa dirinya pada perjalanan pemahaman yang jauh lebih dalam dari yang ia duga. Brian memulai pembicaraannya dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. "Umar," katanya dengan nada ramah, "saya sangat menghormati keyakinan Anda. Islam memiliki ajaran yang indah tentang moralitas, kasih sayang, dan hubungan dengan Tuhan. Namun, saya percaya bahwa ada jalan yang lebih selamat, lebih pasti, untuk mencapai keselamatan kekal. Jalan itu adalah dengan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Brian melanjutkan dengan penuh semangat, menjelaskan bagaimana Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia, mati di kayu salib, dan bangkit kembali sebagai tanda kasih-Nya yang tanpa batas. Ia juga memaparkan berbagai keuntungan spiritual yang diyakininya akan diterima oleh mereka yang mengikuti Yesus. Namun, setelah penjelasan panjang lebarnya, Umar yang mendengarkan dengan tenang, akhirnya tersenyum. Ia kemudian menutup buku yang ada di tangannya dan berkata dengan nada lembut namun penuh makna, "Brian, terima kasih atas penjelasan Anda yang sangat tulus. Namun, izinkan saya bertanya satu hal. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa Dia berdoa? Dalam Injil, Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Bahkan di Taman Getsemani, jika Dia Tuhan, mengapa Dia butuh berdoa? Dan lebih jauh lagi, bukankah Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah itu tidak jelas bahwa Dia adalah utusan, bukan Tuhan?" Brian terdiam sejenak, matanya melebar, ia tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Umar melanjutkan, "Brian, dalam Islam, kami mengimani Yesus. Kami menyebutnya Isa Al-Masih, seorang nabi besar yang diutus Allah untuk membimbing umat manusia. Kami mencintainya dan menghormatinya. Tapi, seperti yang Isa sendiri ajarkan, hanya ada satu Tuhan yang sejati, yaitu Allah. Dia tidak pernah mengatakan, 'Sembahlah aku,' melainkan selalu mengarahkan manusia untuk menyembah Allah yang esa." Kata-kata Umar itu seperti petir di siang bolong bagi Brian. Ia merasa terguncang, namun di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya,
ia merasa bahwa keyakinannya selama ini mungkin perlu ia kaji lebih dalam. Umar, Brian akhirnya berkata pelan, "Terima kasih telah berbagi. Jujur, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Bolehkah kita berbincang lebih lanjut?" Umar mengangguk dengan senyum hangat. "Tentu saja, Brian, saya di sini bukan untuk menang berdebat, tetapi untuk berbagi kebenaran yang saya yakini. Kita bisa belajar bersama." Dan dari percakapan itu, dimulailah perjalanan baru Brian, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Brian dengan penuh keyakinan melanjutkan argumennya, mengutip salah satu ayat favoritnya. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan," katanya dengan nada tegas. "Inilah dalilnya, Umar, Yesus benar-benar Tuhan, dan hanya melalui Dia kita dapat memperoleh keselamatan." Namun, Umar hanya tersenyum mendengar itu. Dengan tenang, ia menatap Brian dan berkata, "Wahai saudaraku, saya menghargai keyakinanmu, tapi tahukah kamu, apa yang baru saja kamu bacakan itu bukanlah perkataan Yesus, melainkan perkataan Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus selama hidupnya. Dan lebih dari itu, tahukah kamu bahwa di dalam Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang secara jelas menyebutkan Yesus berkata, 'Aku adalah Tuhan, sembahlah aku.' Jika kamu tidak percaya, silakan cari dan baca sendiri. Saya tantang kamu untuk menemukan ayat itu." Brian terdiam sejenak, terlihat gelisah. Ia mencoba memikirkan ayat-ayat lain yang mungkin bisa ia gunakan sebagai jawaban. Tetapi tidak ada satupun yang muncul di benaknya. Wajahnya mulai memerah, dan ia menelan ludah dengan berat. Keheningan terasa begitu panjang, meskipun hanya beberapa detik berlalu. "Bagaimana mungkin?" gumam Brian dalam hati. Selama bertahun-tahun ia mengajarkan keyakinannya, namun ini pertama kalinya ia dihadapkan pada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Melihat ekspresi bingung Brian, Umar melanjutkan dengan lembut, "Saudaraku, kami umat Muslim sangat menghormati Yesus, atau Isa Al-Masih. Kami menganggapnya sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah. Tapi kami juga berpegang teguh pada ajaran bahwa hanya Allah yang esa yang layak disembah. Jika Yesus adalah Tuhan, bukankah Dia seharusnya berkata dengan jelas, 'Sembahlah aku'?" Tapi kenyataannya, Dia selalu mengarahkan umatnya untuk menyembah Allah, Tuhan yang esa. Brian merasa dadanya semakin berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keimanannya mulai terguncang. Kata-kata Umar terasa seperti lonceng yang membangunkan pikirannya yang selama ini tertutup. Ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Umar, bolehkah aku memikirkan ini lebih dalam? Aku merasa ada sesuatu yang perlu aku cari tahu lebih lanjut." Umar tersenyum, "Tentu saja, Brian, kebenaran tidak perlu dipaksakan, dia hanya perlu dicari dengan hati yang tulus. Jika kamu ingin berdiskusi lebih banyak, aku ada di sini untuk berbicara kapanpun kamu mau." Dan pada saat itu, meskipun tidak secara langsung mengubah keyakinannya, Brian tahu bahwa benih keraguan telah tertanam dalam dirinya, benih yang akan memulai perjalanan panjang pencariannya menuju kebenaran. Brian terlihat gelisah. Ia tidak mampu memberikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan Umar. Rasa tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya, seolah semua yang selama ini ia yakini mulai retak. Dengan nada gugup, Brian akhirnya berkata, "Umar, saya harus pergi. Terima kasih atas waktu Anda." Umar tersenyum ramah, sama sekali tidak menunjukkan rasa menang atau ingin mendebat lebih jauh. "Tentu, Brian, saya menghargai diskusi kita. Sebelum Anda pergi, izinkan saya memberikan ini." Umar mengeluarkan sebuah kitab Al-Quran kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Brian. "Ini adalah Al-Quran, firman Allah yang kami yakini sebagai petunjuk hidup. Tidak ada paksaan, tetapi jika Anda ingin memahami lebih banyak tentang apa yang saya katakan, bacalah ini. Bacalah dengan hati yang tulus, dan semoga Allah membimbing Anda kepada kebenaran." Brian terdiam sejenak, menatap kitab itu dengan ragu. Namun, entah mengapa, ia merasa sulit untuk menolak. Ia mengangguk pelan, menerima Al-Quran itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," kata Brian dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berjalan meninggalkan Umar. Langkahnya cepat, namun dalam pikirannya, percakapan itu terus terulang. Umar hanya tersenyum, menatap punggung Brian yang semakin menjauh. "Semoga Allah membimbingmu, Brian," gumamnya pelan. Di tangan Brian kini ada sebuah kitab yang berisi ayat-ayat yang mampu menggetarkan hati. Mungkin ia belum menyadari, tetapi perjalanan hidupnya baru saja mengambil arah yang berbeda. Setelah kembali ke rumah,
Brian masih diliputi kebingungan, pikirannya tak henti-henti mengulang percakapan dengan Umar. Kata-kata itu seperti gema yang terus menghantui, membuat hatinya merasa gelisah. Saat memasuki ruang tamu, ia meletakkan Al-Quran pemberian Umar di atas meja. Apa yang sebenarnya aku cari? Gumamnya pada diri sendiri. Ia berjalan menuju dapur, mengambil segelas air untuk menenangkan pikirannya. Setelah meneguk air perlahan, Brian kembali ke ruang tamu. Pandangannya tertuju pada Al-Quran yang kini tergeletak di meja. Hatinya bergolak, ada rasa ragu untuk membukanya, tetapi juga rasa penasaran yang begitu kuat. Dengan tangan gemetar, ia duduk dan mengambil kitab itu. Brian menghembuskan napas panjang sebelum mulai membuka halaman pertama. Ia membaca bismillah yang tertulis di awal, mencoba mengejar setiap kata meski terasa asing baginya. Brian kemudian sampai pada terjemahan ayat-ayat awal surah Al-Baqarah. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Brian tertegun membaca kalimat itu, tidak ada keraguan padanya, pikirnya, kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya, menantangnya untuk terus membaca. Ia melanjutkan. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Brian merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ayat-ayat itu terasa sederhana, namun begitu dalam, tidak ada kata-kata rumit atau penuh teka-teki. Semuanya terasa lugas dan mengalir langsung ke dalam hatinya. Malam itu, Brian terus membaca, ia tidak mampu berhenti, ayat demi ayat, halaman demi halaman, semakin ia baca, semakin ia merasa tenang, namun sekaligus terusik. Aku harus tahu lebih banyak, gumamnya. Dalam hati, Brian tahu, sebuah perjalanan besar baru saja dimulai. Brian terus membaca Al-Quran hingga larut malam, pandangannya tertuju pada sebuah ayat yang berbunyi. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran Surat Al-Maidah ayat 75, Brian terdiam. Ayat itu seperti menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada di hatinya. Sosok yang selama ini ia puja sebagai Tuhan ternyata dalam Al-Quran disebut hanya seorang nabi. Hati Brian bergetar. Inilah kebenaran, gumamnya pelan, sambil menahan air mata yang mulai mengalir. Semakin ia renungkan, semakin ia merasa yakin. Tidak ada lagi kebimbangan dalam hatinya. Al-Quran yang semula hanya sebuah pemberian, kini menjadi lentera yang membimbingnya pada jalan yang baru. Tanpa menunggu lama, Brian bangkit dari tempat duduknya. Dengan penuh semangat, ia memutuskan malam itu juga untuk menemukan masjid terdekat. Brian merasa dorongan kuat untuk segera bersaksi tentang keimanannya. Setelah mencari informasi, Brian akhirnya sampai di sebuah masjid kecil di kotanya. Pintu masjid masih terbuka, dan di dalamnya seorang imam tengah bersiap menunaikan salat malam. Brian memberanikan diri mendekati imam tersebut. "Maaf, saya butuh bantuan," kata Brian dengan suara bergetar. Imam masjid menoleh dan tersenyum hangat. "Apa yang bisa saya bantu, saudara?" "Saya ingin memeluk Islam, saya ingin bersyahadat," jawab Brian mantap. Imam terkejut, tetapi juga sangat bersyukur. Dengan penuh kehangatan, ia membimbing Brian untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipi Brian saat ia selesai mengucapkannya. Hati yang sebelumnya gelisah kini terasa tenang. Cahaya Islam kini menyelimuti dirinya. Imam memeluk Brian erat, sambil berdoa, "Semoga Allah selalu memberkahi dan membimbingmu, saudaraku." Malam itu menjadi awal baru bagi Brian, seorang mantan misionaris yang kini menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Ia tahu, perjalanan barunya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segalanya dengan iman yang baru ia temukan.